semua ada di beliau. Ya itu tadi yang saya bilang, pintarnya, baiknya, bijaksananya, semua ada di beliau. Dia nggak pernah apa kita bilang tuh bertindak beda sama yang lain. Pokoknya itu tetangganya semua itu kan tetangganya itu Nasrani. Oh, tetangga. Iya, tapi ya tetap hubungannya baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku, ketemu lagi. Nah, sore ini kita masih berada di Lebak Bulus. Ini trotoarnya udah bagus banget ini. Ini di bawah itu ada waduk Lebak Bulus, limpahan kali ya. Gue juga nggak tahu nih namanya, tapi yang jelas waduk itu terbangun di era Pak Anies Baswedan. Di sono masih ada pengerjaannya juga, sobat-sobatku semua. Untuk hari ini kita mau apa ini? Di sini ada masjidnya juga ini. Oke, sobatku, untuk masjid ini terbangun juga di era Pak Anies Baswedan. Nah, di sini kita bisa melihat rame anak-anak juga yang pada mengaji ya. Nah, di sini kita mau ngobrol sama Pak RT setempat. Kita mau nanya-nanya sekitaran sini. Nah, ini tanda tangannya Pak Anies Baswedan. Oke, sobatku, di dalam Pak RT sudah ada. Oke. Ini masjidnya seperti ini udah jadi. Memang udah siap untuk digunakan oleh jemaah-jemaah masjid. Oke, saya mau nanya sedikit bang. Untuk daerah sini, daerah mana nih? Jalan Lebak Bulus. Untuk daerah sendiri, Bapak ini sebagai apanya di sini? Saya ini Ketua RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat. Di RT Bapak ini ada Apa itu? Ada warga. Sekarang warga ya. Iya. Dulu gubernur beliau. Pak Anies Baswedan. Beliau sendiri udah lama di sini atau gimana, Pak? Beliau sebenarnya udah lama. Cuma kebetulan dia waktu itu sebelum punya rumah di Lebak Bulus 2 ini. Karena dia ada di Lebak Bulus 1 dulu, masih kontrak lah di sana. Setelah pulang dari Amerika dia kontrak di Lebak Bulus 1. Setelah pulang dari Amerika, beliau sempat kontrak. Iya, kontrak di Lebak Bulus 1 sana. Nah, dia waktu itu masih jadi Amil Paramadina, Rektor Paramadina. Ya kan? Nah, setelah tahun 2011 dia punya ini ada beli tanah di sini. Nah, itu dia bangun kan. Nah, setelah selesai dia bangun itu tahun 2014, kira 2012 lah, 2012 itu dia udah tinggal di sini. 2012 beliau baru mulai tinggal. Udah tinggal setelah pembangunannya ya. Resmi jadi warga Bapak gitu. Jadi warga saya. Selama beliau tinggal di sini, Abang melihat sosok beliau itu gimana sih? Alhamdulillah kalau Pak Anies itu ya sosoknya ya kalau saya bilang humanis dia. Dia itu ceria, istilahnya bisa menerima di level manapun, dari mulai anak-anak kecil sampai dewasa. Memang kebetulan dia punya karakter itu yang sayang sama anak-anak kecil. Jadi kalau ada anak-anak kecil di wilayah kita ini ya nggak peduli anak siapapun ya, kalau bisa dia dukung ya dia dukung, kalau dia diajak main ya diajak main. Kalau dia begitu. Terhadap warga sendiri, sosial dia itu gimana, Bang? Ya alhamdulillah, kebetulan saya sama beliau setelah dia tinggal di sini sama-sama sebagai pembina Karang Taruna di lingkungan RT 06 awalnya ya kan. Sekarang itu dia juga masih sebagai pembina di lingkungan RW 04. Beliau masih masih di Karang Taruna. Alhamdulillah. Dia nggak sikap itu nggak ada perubahan dengan lingkungan. Seperti halnya kalau ketika hari raya Idul Fitri itu dia bayar zakat fitrah, dia bayar sendiri, jalan kaki dia jalan sendiri ke Masjid Baitul Nur sana. Kita tahu ya kan beliau kan orang penting ya, Bang ya. Tinggal di lingkungan bercampur baur dengan warga. Ya nggak ada masalah kalau buat dia mah. Nggak ada masalah. Warga pun nggak ada masalah sama dia, karena apa?
ya mereka Pak Anies itu nggak pernah membatasi dirinya sebagai dia itu orang penting atau dia itu gubernur atau siapapun yang kebetulan dia sempat ya dia sapa. Ketika dia di jalan itu ketemu ada suatu masyarakat yang bergerombol, ketika memang dia bergerombol dalam pengertian ada sesuatu, dia mau turun. Dia turun aja, nanya ada apa. Oh gitu. Iya, itu pun kalau memang misalnya dia nggak ada lagi ada waktu ya, nggak terlalu buru-buru, dia selalu seperti itu. Iya. Dia akan menyapa. Dia akan menyapa bahkan turun. Siapapun itu. Apalagi dia merasa kenal kan. Iya. Gitu. Dan ketika sholat yang paling ini kan sholat Jumat. Ya sholat Jumat dia masjid dulu itu kan ada di Masjid Waduk itu daerahnya kalau kita bilang ya daerah kumuh, bulan kumuh itu dalam pengertian karena itu di situ didiamin sama pemulung, para pemulung ya dia sholat aja. Walaupun kalau kita lihat ininya ya lingkungannya ya luar biasa lah. Tahu lingkungan pemulung kan, tapi dia tetap aja istilahnya mau sholat di situ. Tetap aja. Dia nggak berpikir masalah harus pilih masjid gede enggak. Kan kebetulan di masjid ini ada 3 di kampung ini kan. Gitu. Kapan nih ketemu beliau? Pas-pasan gitu. Abang ngerasa canggung atau enggak? Enggak. Saya enggak. Saya nggak pernah merasa canggung karena dianya yang nggak bikin kita canggung. Oh gitu. Iya, dianya apa ya? Kalau perlu dia nyapa duluan. Jadi apa ya? Karena kemarin itu ya mungkin ada keterbatasan, bukan karena keterbatasan dianya secara pribadi, tapi secara protokoler yang mengharuskan dia seperti itu. Dulu rumahnya itu siapa aja boleh masuk. Dulu ya? Iya, dulu sebelum itu. Nah, mulai agak sedikit ini kena yaitu protokolernya gubernur lah. Terus juga, tapi bukannya berarti itu menghambat semua, tapi paling kagak itu butuh waktu untuk bisa masuk. Butuh waktunya itu butuh izin lah. Karena waktu itu juga selama dia gubernur itu kan 2020 itu kan udah mulai COVID. Nah, itu juga yang bikin ini sebenarnya. Tapi Pak Anies Pak gubernurnya sendiri nggak ada masalah. Ibu pun sama. Iya, siapapun itu ya nggak ada lah secara pergaulan itu, secara obrolan nggak ada yang membahasakan diri dia itu bahwa sehingga warga itu canggung lah. Dia yang paling hebat itu kalau menurut saya ketika ada kematian, nah itu justru orang-orang yang susah yang dia datangin. Memang yang secara ekonomi itu orang-orang kecil lah kalau orang susah nanti. Tapi orang-orang yang kecil itu yang justru mereka. Itu pun kalau pagi-pagi, kebetulan informasinya itu dia dapat pagi-pagi. Dia pasti pagi-pagi itu sebelum dia berangkat kantor, itu dia pasti ngunjungin ketika ada musibah. Orang susah diutamakan. Orang susah. Kalau bicara itu ya. Ya saya katanya emang saya yang dampingin. Kadang-kadang juga kita ikut di situ kan. Ya Bang, selaku kota RT sendiri ya di sini. Iya, justru yang di lingkungan bawah itu kan pemulung apa? Ya hadir. Hadir ya. Iya, tapi kalau yang itu ya mungkin karena bukan nggak mau hadir orang, tapi yang jelas yang seperti ini yang dia sering hadir itu justru orang-orang yang itu. Orang-orang yang memerlukan lah ya. Iya, orang-orang itu. Lingkungan di sini, di sekitaran sini gimana Bang selama beliau menjabat di Jakarta? Alhamdulillah. Yang pertama kita diberi keberkahan nih buat lingkungan warga Lebak Bulus, khususnya RW 04 ya. Ini tadinya kan musola di sini ya, kan. Nah kebetulan di daerah Waduk situ kan ada masjid. Atas inisiatifnya dia berkumpul dengan sesepuh lingkungan ini, pertama ketua yayasan Babul Khairat yang notabene memiliki lahan ini. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa masjid itu dibangun di sini. Yang tadi musola dijadikan masjid. Yang dulunya tadi musola di sini. Musola dijadikan masjid. Nah kita melihat juga ya ramai ya anak-anak di sini. Nah masjid ini selain kegunaan agama udah pasti ya. Udah pasti. Nah anak-anak ini ya. Ya alhamdulillah nih karena adanya masjid ini ya. Karena memang kemarin lu musim-hujan ya lumayan lah kotor-kotor, tapi ya kita nggak pernah melarang mereka buat main di sini kecuali memang lagi posisi hujan.
ini kan dengan keadaan masjid ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa masjid ini terbuka buat siapapun. Kita lihat dari semua lingkungannya ini kan, ini semua siapa aja bisa masuk, ya kan. Jadi kalau ada anak-anak pengajian itu memang berjalan. Kita ngeliat kan ada kegiatan pengajian itu. Pengajian itu. Oh, pengajian. Pengajian. Kebetulan TPA itu. Oh, TPA ya. Sebelum itu belum ada tuh TPA. Ada waktu itu, cuma skupnya kan kecil. Nah sekarang alhamdulillah dengan ruangnya yang agak sedikit besar, jadi kita lihat muridnya juga lumayan banyak. Anak-anak juga ada nyaman ya bang ya? Ya, sekarang juga ada malam itu, kalau malam Rabu itu ada untuk pengajian Al-Quran. Pembacaan itu Al-Quran ada. Untuk Pak Anies sendiri gimana bang? Beliau pernah menghadiri masjid ini berdiri udah 2 bulan mau 3 bulan. Paling Pak Anies lowong dari sholat di sini paling 3 kali. Habis itu hadir terus? Alhamdulillah sholat di sini terus, kecuali ada lagi di luar kota. Kalau di luar kota ya. Kalau untuk beliau ini? Ya di sini. Dia nggak pernah milih atau barisan depan, nggak, dia di belakang. Kedekatan beliau bersama warga ya, apa setelah jadi gubernur, sebelum jadi gubernur atau gimana nih? Oh enggak, dia itu mah ya mukanya itu ini loh, ramah sama lingkungan. Jadi sebisa mungkin siapapun itu, kan saya bilang mau anak kecil, mau anak dewasa, pasti dia sapa. Itu memang dari dulu? Itu karakter. Udah karakter dia? Sebelum jadi gubernur juga? Sebelum jadi gubernur, sebelum jadi menteri. Sebelum jadi menteri juga. Iya, makanya dia dekat sama anak-anak Karang Taruna itu begitu dia tinggal di sini ya, karena memang dia sendiri mau buka diri. Iya, sama ibu juga, Bu Ferry itu juga sama. Awal lingkungan itu udah kayak keluarganya. Dia nggak pernah apa kita bilang tuh bertindak beda sama yang lain. Pokoknya itu tetangganya semua itu kan, tetangganya itu Nasrani. Oh, tetangga. Iya, tapi ya tetap hubungannya baik. Itu sebenarnya. Ini cuma mungkin politik itu kan biasa mungkin dilihat dari pendukung. Nah, tapi ya kalau saya sih, kalau buat saya pribadi kalah. Kalau nilai Pak Anies itu, dia itu politik identitas. Gitu. Bang, terakhir kita selaku warga ART di sini ya, abang bangga nggak punya putra dari tempat tinggal abang, dari ya rektor, menteri, gubernur. Nah sekarang digadangkan sebagai capres. Oh bangga lah, apa yang nggak bangga? Siapa yang nggak senang? Yang namanya di kampungnya sendiri ada calon presiden, yang kemarin udah notabene itu gubernur, siapa yang nggak bangga? Ya kan, dari kampungnya dia loh. Ya kan, dia alhamdulillah kita bisa saksikan pembangunan di wilayah ini mulai tertata, mulai diperhatikan sama ini, ya kan. Kita ini kan kalau dilihat dari jauh kan di ujung ini, di pinggiran ya. Iya, alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur itu ya itu, waduh, kita terrealisasi yang sudah dari zamannya Poki dulu itu Pak Sutioso tahun 2006 ya. Itu menjantangkan itu, alhamdulillah selesai di era dia. Di era Pak Anies. Iya, di era Pak Anies selesai pembebasannya. Pembebasan lahannya. Oh, waduk apa ini? Jadi ruang limpah. Ruang limpah apa? Ruang limpah air kali ya, sungai. Ruang limpah sungai, Lebak Bulus. Oh. Selesai pembebasan lahan di era beliau ya, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kemarin itu sebelum itu sulit ya? Sulit, iya. Bahkan kalau kita bilang ya lumayan, bukan sulit lagi, memang belum berjalan. Belum berjalan, nggak berjalan ya. Oke, selama kepemimpinan beliau ya Bang, memimpin Jakarta nih, rasa nggak dampak positifnya untuk Jakarta sendiri? Ya kan semua, kalau kita mau cari celah ya pasti ada celah. Sisi buruknya kalau mau dicari siapapun pemerintahnya itu ya pasti ada, ya kan. Tapi kan nggak panik. Ya kalau buat apa ya, lingkungan, apalagi kita tahu beliau itu sangat pemerhati lingkungan. Lingkungan itu pakai apa? Pohon-pohon. Alhamdulillah Jakarta yang kita lihat sekarang ini penataan taman-taman ya alhamdulillah baik. Ya kalau saya pribadi itu gini prinsipnya, siapapun itu orang yang terpilih jadi gubernur atau presiden atau siapapun itu pemimpin, itu anugerah dari Tuhan.
Oke, siap. Terima kasih Abang. Dengan abang siapa tadi namanya? Hah? Malkan. Malkan, Ketua RT 006 RW 04. Lebak Bulus ya. Cilandak Barat. Oh, Cilandak Barat. Oke, terima kasih Abang. Oke, sama-sama. Dengan abang siapa Bang? Saya Ahmad Subai, Ahmad Subai. Iya. Warga mana nih? RW 04, RW RT 06 Ah, yang berketepatan tinggal dengan tetangga mantan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur. Bapak Gubernur sebentar lagi insya Allah ya Insya Allah kita akan jadi tetangga Bapak RI ini. Gimana perasaan bertetangga sama beliau Bang? Oh, banyak tantangannya, banyak pengalamannya. Ah, Ya karena beliau itu kan orang yang baik, ya, ah, pintar, bijaksana lah. ah, Lebih kebijaksananya. ah, Orang banyak hidup pintar ah, tapi belum tentu baik, Ah, ah. kan gitu. Ah, ah. Tapi kebijaksanaan beliau melebihi dari orang pintar dan orang baik, Ah, ah. kan gitu. ah. Jadi ya bertentangan sama beliau itu ya banyak kebaikannya jadinya, dan kita juga belajar jadi banyak bijaksana karena beliau mengenal dan bermasyarakat itu tanpa batas, memberikan dan membina tanpa perbedaan. Abang sudah sering atau udah pernah melakukan interaksi langsung sama beliau? Oh atau sering, Oh, udah sering. sering. Karena saya kenal beliau itu sebelum beliau jadi menteri. Ah, Dia udah kita angkat sebagai pembina Karang Taruna. ah, Gugur masa jabatan pembinanya, bukan gugur tapi diberhentikan karena dia diberikan amanah oleh rakyat untuk jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Dan sekarang kemarin dengan kepulangannya kita mandatkan kembali menjadi pembina kembali Karang Taruna RW 04 yang diketuai saya sendiri. Untuk sekarang beliau kembali menjadi pembina, dan untuk Masyarakat ketuanya ketua abang sendiri. Iya. Oh. Nah, untuk pembina ya beliau, apa saja yang beliau berikan untuk pemuda di sekitaran daerah sini? Oh banyak arahan-arahannya, karena beliau itu seperti itu. Jadi beliau itu memberikan arahan itu memang tanpa batas, jadi banyak yang bermanfaat untuk masyarakat. Maksudnya ya kalau di satu diberikan ininya terlalu banyak lah, saya juga bingung. Maksudnya ya tapi istilahnya banyak yang berjalan di masyarakat saat ini. Istilahnya untuk kayak anak-anak banyak kegiatan yang bisa diberikan ke masyarakat. Dari bantuan-bantuan atau kegiatan sosial yang dilakukan anak-anak remaja Karang Taruna untuk masyarakat gitu. Kedekatan beliau sendiri dengan pemuda setempat itu gimana Pak? Oh beliau sangat dekat, sangat dekat. Walaupun kita terbatas dengan amanah yang dia pegang waktu pada masa jabatan gubernur, cuma sedikit pun atau sekali dua kali pun beliau menyempatkan hadir, beliau menyempatkan untuk istilahnya mengisi acara di kegiatan-kegiatan yang dibuat atau di eventkan oleh Karang Taruna buat masyarakat, seperti ya 17-an, bahkan 17-an sendiri aja beliau masih sempat-sempatnya untuk tarik tambang gitu. Terus untuk kayak kegiatan bank sampah beliau masih menyempatkan untuk turun dan menimbang bank sampah yang ada yang dilakukan di RW 04 ini. Jadi kegiatan ya semua ya seperti maulid, seperti kegiatan pengajian atau orang yang kena musibah beliau masih menyempatkan hadir. Terus orang yang mengadakan resepsi pernikahan atau menjadi saksi pernikahan beliau masih menyempatkan hadir. Ya banyak lah, beliau itu ya begitu. Ya apa yang saya bilang tadi, maksudnya mengenal dan bermasyarakat tanpa batas. Kan ini Bang, kita tahu ya beliau tinggal di lingkungan ya bisa dibilang di sini daerah perkampungan ya, Iya. masuk gang-gang juga.
untuk dilewatin satu mobil. Untuk kalimu ketemu beliau terkait protokoler beliau itu gimana sih? Apa ada protokoler bertemu warga? Ya kalau protokol tetap harus ada. Prosedur itu tetap harus ada. Karena kan yang namanya Pejabat ya. pejabat itu kita tetap mengikuti prosedurnya. Bahkan kita juga nggak bisa mengganggu masa. Cuma beliau itu walaupun seorang pejabat tapi kadang nggak mau membedakan, maksudnya gitu. Istilahnya memang itu patut untuk dia menerima masukan atau menerima tamu dari masyarakat, ya beliau terima gitu. Jadi nggak terpatut harus dengan protokolnya gitu. Itu yang saya demen dari beliau. Jadi istilahnya ya orang yang nggak diatur lah dengan ininya. Jadi, aturan lah ya. Iya, nggak diatur dengan aturannya. Masih mau bermasyarakat kembali walaupun ya kita tahu lah banyak pejabat kan. Banyak pejabat yang istilahnya susah kita temuin aja. Tapi kalau ini ada masyarakat yang terkena musibah, walaupun dia mau berangkat dinas, dia menyempatkan hadir. Beliau nggak membatasi ya, Mama? Nggak pernah membatasi. Kalau sama makanya, seluruh warga ya. Kalau menurut saya dia orang yang istimewa. Istimewa ya. Abang asli warga sini? Asli warga sini. Betawi ya. Dia juga tadinya dia di Taman Gelandak kan. Terus pindah sini. Jadi ya saya kenal dia ya sebelum menjadi menteri. Nah sebelum jadi menteri, apakah watak dan sikap beliau memang seperti itu? Iya memang seperti itu. Dia nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Nggak pernah. Berarti apa yang kita lihat selama ini bukan dibuat-buat atau pencitraan? Kalau orang-orangnya yang enggak. Kalau untuk kepribadiannya beliau itu memang nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah ya. Beliau orang yang arif dan bijaksana. Itu ya menurut pandangan saya. Karena saya nggak pernah merasa terkecewakan sama beliau. Ya dari kebijaksanaannya beliau, dari cara bermasyarakatnya beliau, dari tingkat sosialnya beliau. Ya, saya nggak pernah merasa terkecewakan seenggaknya. Yang orang bilang seperti ini, saya nggak peduli. Karena banyak orang nggak tahu itu, cuma ya kalau menurut saya ya silakan kalian berasumsi seperti apa. Tapi ya kalau menurut saya kan realitanya seperti ini. Dan beliau nggak pernah neko-neko, nggak pernah seperti apa, gayanya pun bayangin aja. Emang ada pejabat mau pakai Innova? Iya betul. Jarang. Cuma beliau doang yang pakai Innova. Kan begitu. Nggak pernah ada beli pejabat seorang gubernur. Kan gitu. Masa masih mau lebih nyaman pakai Innova? Kan dia bisa lebih yang lain. Lebih bagus sih. Apalagi kita lihat masih pakaiannya masih biasa aja. Nggak harus berdasi setiap hari. Pakaiannya cuma rapi. Dan gitu. Kita lebih nyaman ngeliat orang kayak gitu. Jadi kita juga bersalaman sama dia, berpelukan sama dia, nggak ada batas. Saya biasa ketemu sama dia, ya udah Pak, saya cium tangan, saya pelukan sama dia. Jadi memang gimana ya? Ya makanya saya sih mintanya yang terbaik. Minta yang terbaik buat dia. Ya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa biar dia diberi kesehatan, ketabahan buat orang-orang yang musuhin dia. Diberi lagi kebijaksanaannya, ditingkatkan amanahnya. Insya Allah kita minta bareng-bareng pada Tuhan Yang Maha Kuasa biar dia dijadikan presiden Republik Indonesia buat tahun 2024. Tapi untuk di masyarakatnya beliau sepadat apapun acaranya, jadwalnya, agendanya, tetap aja masih bisa menyempatkan dia. Kecuali memang beliau benar-benar tidak bisa hadir atau apa, beliau juga minta maaf atau menyampaikan sesuatu dengan permintaan maafnya atau secara video atau apa, dia masih bisa seperti itu. Ini percakapan murni, kita nggak ada setting-settingan ya Bang. Apa yang alami itulah ya. Iya, memang seperti itu. Ini kenyataannya, kenyataan yang saya alamin maksudnya untuk beliau. Saksi hidup lah istilahnya ya. Jadi maksudnya orang nemuin dia, kan banyak orang bilang dia sombong lah apa. Ya kita ngertiin pejabat itu bukan sipil yang maksudnya kerja yang atau itu orang aja ya. Itu aja maksudnya kan gitu. Iya benar. Kan mereka harus ngurusin berapa juta orang. Iya. Nah, terkait kepemimpinan beliau di Jakarta selama ini, Abang ngerasa
Ada Ada perkembangannya. Ada ya. Contohnya Karang Bukan Taruna. ini ngomong bukan karena tetangga ya. Iya. Contohnya karena Karang Taruna sekarang udah statusnya dia berdiri kembali. Nah, Ya, baik dari tingkat RW-nya, itu tingkat untuk kelurahannya, Karang Taruna sendiri ya. kecamatannya, bahkan tingkat wali kotanya, semua berjalan. Tadi kan Tadinya? saya sempat lama nggak berjalan. Tapi pas beliau mungkin ada program ya, atau memang ininya beliau akhirnya kembali berjalan. Ya banyak lah keuntungannya dari kegiatan, dari istilahnya dari program-program yang beliau jalankan, yang berikan banyak keuntungannya. Apalagi yang kita cari, maksudnya pemimpin gitu, karena semua ada di beliau. Ya itu tadi yang saya bilang, pintarnya, baiknya, bijaksananya, semua ada di beliau. Ya itu. Terus orang pintar belum tentu baik, ya kan? Orang pintar belum tentu bijaksana. Tapi dia udah pintar, baik, bijaksana. Bahkan kebijaksanaannya aja bisa melebihi kepintarannya dan kebaikannya dia. Itu hebatnya beliau menurut saya kan. Oke, siap. Oke. Ya semoga aja kalau kita berdoa, maksudnya semoga yang terbaik buat beliau. Kalau memang beliau dipercayakan Tuhan Yang Maha Kuasa buat diberikan amanah kembali buat memimpin tingkat yang lebih tinggi, insya Allah kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa biar diberikan jalan yang terbaik, diberikan jalan kemudahan, dan tetap bisa memegang amanahnya sebagai pemimpin, pembina buat Karang Taruna, khususnya di wilayah RW 04 yang dimana tempat tinggalnya di RW 06. Misalnya, tapi ya bukan batasan seperti itu aja, nggak ada skop seperti itu, maksudnya ya untuk semuanya, semua masyarakat saya berharap umum lah ya. Kontribusi beliau yang benar-benar abang rasakan di Karang Taruna dan Jakarta khususnya apa sih bang? Banyak. Kalau saya kayak seperti ini waduk, ini kan air limpah, ini kan waduk di depan di sini ya. Iya. Hasil kerja beliau juga, maksudnya di zaman beliau lah, bukan di zaman bicara yang lain-lain. Kita nggak membicarakan zamannya orang, iya, betul. Kita membicara zaman realisasinya itu di zaman beliau. Realisasinya waduk ini ya. Iya. Untuk kalau wacananya sosialisasi banyak di beberapa zaman, tapi realisasinya hanya di zaman beliau. Oh, sosialisasi udah banyak. Iya. Wacananya. Pembangunan masjid. Nah, untuk masjid di depan nih, iya, dibangun zaman beliau juga. Iya. Sarana, prasarana yang ada untuk kegiatan Karang Taruna, seperti angkutan kendaraan angkut, maksudnya kan beliau juga istilahnya membantu bagaimana caranya ada supaya ada kendaraan, istilahnya untuk jadi tingkat orang buat bersosialisasi itu lebih mudah, gitu. Fasilitas yang istilahnya memang kalau harus diinin beliau membantu, terus terkait santunan yatim dan duafa, janda, semua beliau juga membantu. Belum menjadi gubernur tetap berjalan, dan setelah gubernur tetap dijalankan, malah bertambah ya, malah bertambah kan gitu. Jadi kan kita bersyukur ya, apalagi kita berharapnya beliau menjadi presiden, lebih bersyukur lagi, insya Allah lebih menambah lagi, rezekinya beliau juga menambah, amanahnya ditambahkan, ya kan? Apalagi keberkahannya yang paling penting. Selaku warga sini ya, selaku warga sini nih, merasa bangga nggak bang? Bangga, bangga lah. Apa yang nggak bangga? Tangga gubernur, ya kan? Kalau orang nggak bangga dengan tetangga jenderal, tenggen nggak bangga tetangga jenderal, karena kan belum tentu kita gawat. Tapi tetangga gubernur, gitu, bangga, udah jelas. Jenderal belum tentu kita kenal, belum tentu, kan gitu. Ketemu ya? Iya, tenggen gitu. Apaan tuh tenggen, tetangga jenderal belum tentu ketemu. Tapi kalau gubernur udah pasti orang tahu. Apalagi sama beliau sering ketemu ya? Iya.
Oke, siap. Terima kasih Bang. Sama-sama. Dengan itu aja dah. Ada lagi nih yang ingin disampaikan apa? Udah, semoga kalau saya sih berharap misalnya kebaikan dan kemudahan insya Allah yang diberikan Allah misalnya buat beliau semoga dilancarkan dan diberi kemudahan. Oke, amin. Untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia tahun 2024. Amin. Oke, dengan abang siapa sih? Ahmad Subai. Ahmad Subai. Iya. Selaku Ketua Karang Taruna. di RT ini RW 04. RW 04 tetangganya Pak Anies Baswedan juga ya. Iya. Oke, terima kasih Abang. Iya, sama-sama. Oke, udah dulu. Semoga info ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini ya udah maafin aja. Nih suasana di pekarangan di sekitaran rumah Anies Baswedan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.